Halo, hari ini kita akan membahas rumah adat Aceh. Rumah adat Aceh yang saya kunjungi ini terletak di tengah-tengah kota Banda Aceh, tepatnya di Puniti. Rumah Aceh dibangun dalam bentuk panggung dengan tiang-tiang penyangga yang kokoh. Kolong rumah ini sering dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, seperti menyimpan hasil pertanian, alat-alat, untuk bahan pertanian, dan juga sebagai tempat beraktivitas sehari-hari. Tiang-tiang penyangga ini memiliki ketinggian sekitar 2,5 hingga 3 meter dari permukaan tanah. Desain ini bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah untuk melindungi penghuni dari serangan binatang buas, bencana banjir, serta memungkinkan untuk sirkulasi udara yang baik. Rumah Aceh dibangun menggunakan bahan-bahan alami dari alam sekitar. Kayu pilihan digunakan sebagai tiang penyangga, dinding, dan juga lantai. Dan salah satu keunikan yang sangat mencolok adalah rumah Aceh ini dibangun tanpa menggunakan paku. Sedangkan untuk pintu masuk ke rumah Aceh ini dibuat relatif rendah sehingga yang masuk itu harus menunduk. Seketika masuk ke dalam rumah, kita langsung dihadapkan dengan serammuka atau serambi depan, di mana tempat menerima tamu laki-laki atau tempat berkumpulnya keluarga. Dan pada lukisan ini kita bisa melihat bagaimana kenyamanan dan juga kemakmuran masyarakat Aceh pada zaman dulu, serta fungsi dari rumah adat Aceh yang diperlakukan dengan baik. Fungsi serammuka ini selain tempat menerima tamu laki-laki ataupun tempat berkumpulnya keluarga, ia juga digunakan sebagai tempat belajar mengaji, khususnya untuk anak laki-laki. Dengan lebar yang memanjang ke belakang, serambi depan ini sangat cocok untuk menerima tamu ketika awal masuk. Kemudian kita mulai masuk ke Seramo Tengah ataupun Serambi Tengah, atau yang biasa disebut juga dengan rumah inom atau rumah induk. Ini adalah bagian inti atau pusat dari rumah Aceh ini. Posisinya sedikit lebih tinggi dari serambi depan dan dianggap sebagai bagian paling sakral ataupun pribadi. Di sini terdapat dua kamar, yang salah satunya itu merupakan tempat tidur, yang biasanya digunakan untuk kamar tidur anak gadis, dan yang satunya lagi biasa digunakan untuk kegiatan upacara adat ataupun perayaan pernikahan. Kelebihan arsitektur pada rumah adat Aceh yaitu juga sirkulasi udara yang baik pada dalam rumah, sehingga menjaga suhu rumah tetap stabil dan juga sejuk. Itu disebabkan oleh dengan banyaknya bukaan pada bagian atap dan juga bagian dinding dengan celah-celah kecil yang membuat sirkulasi udara rumah Aceh sangatlah baik. Kemudian kita masuk ke bagian serambi belakang atau bahasa Acehnya yaitu Seramolikut, yang berada di bagian paling belakang rumah
dan biasanya digunakan untuk menjamu tamu wanita, tempat istirahat, ataupun bersantai. Bagian ini biasanya langsung terhubung dengan dapur ataupun juga terdapat dapur langsung di bagian belakang. Di video ini bisa kita lihat juga beberapa contoh alat-alat masak yang digunakan di dapur pada zaman dulu. Terdapat beberapa buatan tanah liat memasak dan juga tempat meletakkan bumbu-bumbu. Lalu di sudut yang satunya pada seramul likut dapat kita lihat dapat kasur dan juga ayunan untuk balita ataupun anak bayi. Di sudut ini juga tempat perempuan menciptakan kerajinan ataupun menyimpan barang-barang rumah dan juga keperluan rumah. Salah satu yang menjadi keunikan juga yaitu ukiran dan ornamen yang terdapat pada rumah adat Aceh. Dikarenakan rumah adat Aceh ini dihiasi dengan ukiran bermotif flora, fauna, atau kaligrafi Al-Quran yang indah. Setiap motif dan warnanya memiliki makna tersendiri. Dengan keunikan berbagai warna yang digunakan, motif-motif ataupun ornamen pada rumah Aceh ini terkesan sangat memperindah rumah. Rumah adat Aceh bukan hanya sebuah bangunan, melainkan sebuah mahakarya arsitektur tradisional yang syarat dengan makna, mencerminkan identitas, kepercayaan, dan kearifan lokal masyarakat Aceh yang telah diwariskan secara turun-temurun.